Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi sholli wa yassir amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pertama-tama puji syukur Allah Subhanahu wa taala yang pada kesempatan di malam hari ini Allah masih beranugerah bagi umat Islam sehingga kita masih dapat menjalankan perintah-perintahnya dan dapat menjalankan perintahnya dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga apa yang dijalankan oleh kita di Allah Subhanahu wa taala. Jamaah mushola taqwa yang dari Allah Subhanahu wa taala. Tama-tama yang pertama kita hormati guru kita Mukarram Al-Ustaz Muhammad Tamrin dan juga Ketua DKM Pusat Taqwa Bapak Mansur dan juga pengurusnya Bendahara Bapak Sukadi dan Sekretaris Pak Lukman, dan setelah jamaah musyawarah Bapak-bapak Ibu sekalian, dan juga tak lupa selaku pembina kita Bapak Adin Fahrudin dan juga Bapak RT kita Bapak Imam Bapak Mataja. Alhamdulillah puji Allah SWT. Semoga pertemuan di malam hari ini apa yang dijanjikan oleh pengurus musyawarah takwa yang sebentar lagi akan kita ikuti secara agama yang disampaikan oleh guru kita. Semoga niat baik kita pada malam ini dijaga Allah SWT. Salawat dan salam talbah untuk Rasulullah Muhammad SAW berserta keluarganya, sahabat yang paling berkesukaan. Hadirin jamaah, tak banyak kalau kita sampaikan, bila sama-sama kita ikuti tausiah agama yang akan disampaikan oleh guru kita. Sallu ala Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, innalhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina Muhammadin abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd, segenap Dewan Guru, orang tua, wabil khusus Bapak Mansur sebagai Ketua DKM Mushola At-Taqwa, Bapak Sukardi, Bapak Lukman, Bapak Adin Fahrudin, Bapak Matazah, Ibu Maisaroh, ada Ibu Maisaroh? Ya, Bu Mai, Bu Mai. Ketua Majelis Talim Ibu-Ibu Masjid Jami Al-Ajinin, Ibu Haja Kintiah, ada? Bu Haja Kintiah ada? Semuanya deh ya, Bapak Ibu yang saya tidak sebut nama, Pak insya Allah tidak mengurangi rasa ta'zim buat takriman kami. Imam kita Ustaz apa? Bapak MC kita Ustaz Agus Effendi, Ustaz. Semua deh ya, Bapak Ibu jamaah yang dicinta oleh Allah. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Ilahi Rabbi teriring selawat serta salam. Tidak lupa pula kita aturkan ke junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad SAW. Jadi dalam kitab Syekh Az-Zarnuzi namanya, nama kitabnya Ta'lim wa Muta'allim, Ta'limul Muta'allim, yang ngarang Syekh Az-Zarnuzi. Jadi paling utamanya ilmu itu namanya ilmul hal. Kata beliau, Abdulul ilmi ilmul hal wa abdulul amali hifzul hal. Jadi paling utamanya ilmu itu katanya ilmul hal, dan paling utamanya amal itu hifzul hal, menjaga hal. Apa tuh hal? Hal itu yang lagi dihadapin gitu. Jadi paling utamanya ilmu yang lagi dihadapin. Misalnya Bapak nggak tahu makhorijul huruf yang baik dan benar,
belajar ngaji makhorijul huruf lebih utama daripada ngaji terbang. Paham ya? Bapak belum bisa wudhu yang baik dan benar. Ngaji bagaimana wudhu yang baik dan benar lebih utama dibanding ngaji tasawuf, ngaji tafsir dan lain sebagainya. Itu namanya ilmu hal. Nah ini di bulan suci Ramadan berarti belajar puasa yang lebih bagus dan benar lebih utama dibanding belajar yang lain. Ya, paham ya? Jadi itu yang disebut ilmu hal. Jadi Ustaz, saya pengen banget belajar agama, belajar apa duluan ya buat saya. Tergantung dia nggak bisa apa, ya itu yang paling utama. Itu yang disebut ilmu hal. Nah, masuk bulan suci Ramadan paling utama belajar bagaimana puasa yang baik dan benar. Saya percaya betul puasa di sini udah bagus dan benar. Saya mau nambahin dikit dalam kitab Fathul Mu'in namanya. Wa minal agsalil masnunati. Dari sekian banyak fadilah ada 100 mandi sunnah. Nah, jadi dari sekian daripada mandi sunnah, salah satu dari mandi sunnah, Bu, Pak, yaitu tiap malam bulan suci Ramadan. Ini nambahin dikit sebelum saya ngaco belok ntar ya ceramah. Nah, ini biar ada bekalnya. Jadi pulang dari sini ada ilmunya dikit. Ya, ntar mah di sini saya ngaco belok itu anggap aja sekilas info. Jadi biar ada ilmunya. Jadi setiap malam Bapak, setiap malam Ibu, kalau Ibu mandi niatkan mandi sunnah. Nah, malam bulan suci Ramadan. Beda Bapak, Bapak duduk di masjid, sama Bapak duduk di masjid juga. Yang satu niat iktikaf, yang satu nggak niat iktikaf. Mana yang berpahala? Ya, Bapak mandi hari Jumat contoh, nggak niat apa-apa. Sama yang Bapak mandi hari Jumat, tapi niat hari Jumat. Kira-kira mana mandi yang berpahala? Ya, apa bedanya ibadah dengan bukan ibadah? Niat, paham ya? Nah, nanti ini bekal dah ya. Sebelum saya ceramah, nah, ini mukadimah dulu, mumpung saya masih ingat. Jadi setiap malam Bapak kalau mau mandi, Bapak Ibu mau mandi, ingat nih pelajaran ini hari. Oh, niat mandi sunnah berubah tuh, mandi yang biasanya biasa berubah jadi ibadah. Jadi ada kesunatan mandi setiap malam bulan suci Ramadan, yaitu mandi sunnah. Dia termasuk dari minal absya, termasuk dari mandi-mandi yang sunnah. Salah satunya mandi bulan suci Ramadan. Yang kedua terawih, jangan sampai jebol dah ya. Terawih kalau bisa terus, mau imamnya siapa kayak, mau ekspres, mau sedang, mau lambat. Kalau bisa, Ustaz saya capek pulang kerja, boleh sambil duduk. Karena sholat sunnah itu sambil duduk sah, walaupun udah sakit, boleh. Beda dengan sholat fardu. Kalau sholat fardu memang kudu diri. Kalau nggak diri nggak sah sholatnya. Nah kecuali nggak bisa diri, kecuali nggak bisa. Yang namanya nggak bisa itu kan, ya nggak bisa. Ustaz saya bisa diri 5 menit, wajib 5 menit. Ustaz saya bisa diri tapi pakai tungket, wajib pakai tungket. Karena sholat fardu itu wajib berdiri, kecuali sholat sunnah. Jadi besok Bapak jangan pernah ninggalin sholat tarawih, karena ini amalan khusus di bulan suci Ramadan. Pulang kerja jam 11, malas banget tarawihnya, udah ketinggalan di musola di masjid. Biasanya kalau udah ketinggalan malas, sambil nonton TV nggak apa-apa. Ya. Jadi sholat sunnah sambil duduk tuh sah, cuman pahalanya separuh. Jadi besok kalau pengen dipraktekin ini ilmu nggak apa-apa, di masjid At-Taqwa besok tarawih duduk aja semuanya. Ada yang lewat tuh, itu kok jadi pada duduk PA gitu. Nah, jadi kalau bisa tarawih, terus kalau bisa apa tadi, ya, jangan ditinggalkan. Kayak itu ilmunya. Nah ini baru ceramahnya. Saya diminta sama Bang Agustam untuk isi ceramah, kalau katanya jangan lama-lama gitu. Nah, itu tadi ilmunya, ini ngaco belonya, ini sekilas ilmunya. Baik, saya angkat satu tema, saya ambil dalam 1-2 ayat dari surah Al-Ghafir ayat 7 dan 8. Allah berfirman, alladzina yahmiluna al-arsya wa man hawlahu yusabbihu bihamdi rabbihim wa yu'minuna bihi wa yastaghfiruna lilladzina amanu rabbana wasi'ta kulla syai'in rahmatan wa ilma faghfir lilladzina tabu wattaba'u sabilaka wa qihim adzabal jahim rabbana wa adkhilhum jannati adnin allati wa'adtahum wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa dzurriyyatihim innaka antal azizul hakim. Ini tema yang saya angkat pada kesempatan kali ini.
Surah Al-Ghafir ayat 7 dan 8. Allah berfirman, sesungguhnya malaikat-malaikat pemikul arsy dan malaikat-malaikat yang ada di sekelilingnya itu semuanya memohonkan ampun kepada orang-orang yang beriman. Seraya berkata, Rabbana wasi'ta kulla syai'in rahmatan wa ilma. Ya Allah, ilmu dan rahmatmu meliputi segala sesuatu. Ampuni wattaba'u sabilaka, ampuni orang-orang yang bertaubat, wattaba'u sabilaka, dan mengikuti jalanmu, dan hindari mereka daripada api neraka. Rabbana wa'adkhilhumul jannah, ya Allah, masukkan mereka semua kepada surga Anda yang telah kau janjikan daripada bapak moyang mereka, anak cucu mereka, istri-istri mereka, dan anak keturunan mereka. Innaka antal azizul hakim, sesungguhnya engkau maha aziz dan juga maha hakim. Dari surah Al-Ghafir ayat 7 dan 8 ini memberikan kita pemahaman bahwa sekarang pun malaikat-malaikat itu masih terus berdoa kepada orang-orang yang ada di dunia, didoakan oleh para malaikat dan malaikat-malaikat yang lain. Jadi ada orang yang di dunia ini, hei, jangan berisik ya. Jadi di dunia ini ada orang-orang yang selalu didoakan malaikat, ya. Orang-orang yang selalu didoakan malaikat pemikul arsy dan malaikat-malaikat yang lain. Dalam ayat ini kita memberikan pemahaman siapa orang-orang yang beruntung itu. Minimal ada dua, dan ini yang saya angkat. Yang pertama, alladzina tabu, yaitu orang yang bertobat. Jadi siapa sih manusia yang bening aja? Saya mau tahu. Hanya Rasulullah yang bening. Kita kadang-kadang bening sekarang, besok buta, sekarang bening. Iya kalau lagi di musola. Kalau di musola mah semuanya bening ya. Ingat Tuhan aja, terus udah keluar setan aja lagi kita. Nah tapi orang yang bertobat, ada yang masa lalunya bergajulan, nah dia lihat cahaya ilahi Rabbi lalu kembali. Baik. Dalam bahasa Arab Bapak, dalam bahasa Arab kata kembali itu banyak. Ada namanya taubat. Taubat itu artinya kembali. Ada namanya id. Id artinya kembali. Idul Fitri, Idul Adha, id itu masdar dari fi'il madhi ada ya'udu aidan wa audan. Nah, jadi id itu artinya kembali. Idul Fitri kembali, fitrah. Pakai wajhaka lidini hanifah, fitrah toh. Ada yang bilang kembali suci, tapi mayoritas ulama Idul Fitri besok tuh artinya kembali lagi makan siang. Nah, sebulan kita nggak makan siang, akhirnya kita siang-siang makan lagi. Namanya Idul Fitri. Dan inilah pendapat ulama terkuat. Jadi dari sekian banyak pendapat apa arti Idul Fitri, kata ulama yang paling kuat adalah kembali lagi makan. Makanya sunnah bapak besok, ibu sebelum berangkat Idul Fitri makan dulu di rumah. Barang 1, 2, 3 kurma. Bukan 1, 2, 3 piring. Kalau 1, 2, 3 piring ntar ngobrol dengerin. Jadi sunnah tuh. Jadi besok bapak Idul Fitri sunnah sebelum berangkat ke masjid, ke musola, ke tempat Idul Fitri makan dulu kurma. Beda dengan Idul Adha. Kalau Idul Adha sunnah menahan. Makanya kalau pengurus masjid dan musola yang ngaji, itu kalau Idul Adha lebih pagi daripada Idul Fitri. Karena kasihan jamaahnya belum pada makan. Makanya Idul Fitri jam 7, Idul Adha setengah 7 udah naik. Kenapa? Karena jamaahnya lagi nahan makan. Karena ada kesunatan. Makanya entar pulang Idul Adha. Kalau Idul Fitri enggak. Kalau Idul Fitri makanya disebut Idul Fitri. Makanya sunnah sebelum berangkat besok makan dulu barang 1, 2, 3 kurma. Gitu ya. Idul Fitri kembali lagi makan siang. Artinya kembali juga tuh. Ada juga inabah. Dalam bahasa Arab inabah artinya kembali juga. Ada namanya rujuk. Rujuk kembali juga. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Tapi dalam konteks fikih rujuk sering digunakan bagi suami yang habis nyerahin bininya. Nah, terus kembali namanya rujuk. Kembali arti bahasa Arabnya. Bu bilangin mantunya, bilangin anaknya, kalau lagi main emosi dengan bini jangan bilang cerai, gampang bilang cerai. Cerai itu main-main jadi. Misalnya saya aktor, bini saya aktris. Kata skenario, saya suruh nyerahin bini saya, kata sutradara. Nah, saya cerai, kamu jatuh talak saya. Walaupun saya nggak niat. Karena cerai itu ada dua. Ada namanya talak soreh namanya. Ada kinayah. Soreh itu jelas. Nggak pakai niat, jadi talak satu. Saya cerai kamu, bercanda. Artinya bercanda sama bininya. Mimi, sini dah, Mi. Neng, sini dah. Nah, kan biasanya kalau manggil bini, itu ketara dari penghasilannya. Iya. Bapak manggil bininya. Orang kata anak kalau
manggil bapaknya juga ketahuannya. Misalnya dia manggil bapak ketahuan tuh, UMR haji. Benar, kalau yang gaji UMR manggil bapak. Pak, mau kemana Pak? Kita bisa naik Pak, di UMR. Kalau dia manggil papa, wah, atas UMR. Benar ini, ya. Ada anak kecil manggil bapaknya, papa, udah bisa, wah, UMR dia. Di atas UMR. Kalau manggil Abi, ya tukang tahlil dia. Abi, tukang baca rawi. Ketahuan. Jadi jangan, Neng, gua cerai lu Neng. Nah ini jangan sembarangan. Jadi salah satu. Jadi persoalan yang main-main jadi salah satunya talak. Al halalu indallahi abghadul halali indallahi at-talaq. Perkara halal yang paling dibenci Tuhan adalah perkara talak. Jadi kalau ada suami istri datang ke rumah saya, dia pengen cerai, saya bilang nggak usah deh. Jangan cerai kalau bisa kamu. Bagaimanapun caranya jangan nyampe cerai. Ya. Karena cerai itu, kata cerai itu kayak petir di siang hari bagi perempuan. Makanya hati-hati betul. Perempuan tuh kalanya di kuping. Saya sering ngomong begitu. Laki-laki itu dikala di mata. Baik. Jadi kalau marah sama bini, jangan gampang bilang cerai. Kalau bini Ustaz yang bilang cerai, nggak ngaruh. Karena talak itu haknya di suami. Jadi kalau bininya, bang cerai gua bang, 1000 kali dia ngomong gak jatuh. Tapi kalau laki-laki bilang, gua cerai lo, jatuh. Talak sama. Makanya bilangin mantu kita, bilangin anak kita, Neng, Tom, kalau lu berantem sama bini lu, jangan gampang bilang cerai apa, jatuh talak satu. Walaupun main-main, jatuh. Wah, biasanya begini Bapak, orang emosi itu kan 3 hari. Habis 3 hari kan reda. Makanya dalam Islam kita marah boleh, tapi haram lebih dari 3 hari. Gedeg sama abang, gedeg sama tetangga boleh. Kita bukan orang gila. Silahkan benci sama orang, tapi jangan lebih dari 3 hari. Nah, laki sama perempuan yang lagi berantem laki bini, kalau bisa jangan ngomong cerai. Biasanya emosi itu 3 hari. Gua cerai lo, pulang rumah bapak lo. Perempuan apa? Pulang, di perempuan pulang. 1 malam, biasa, masih emosi, biarin. Biasanya kan tidur berdua, ini tidur sendiri, masih emosi, biarin. Perempuan apa? Laki pulang begitu, biarin. Malam pertama, ya, masih emosi. Malam kedua, biarin. Malam kedua, malam ketiga, biarin dia udah pulang. Biarin. Ya, biasa tidur berdua. Malam keempat udah reda emosi. Melongo. Bengong, sakit, bego, gila. Begitu ya, bikin gula biasa, tapi ada yang nyeduhin teh, melongo. Malam kelima udah mulai mikir. Malam ke-6 datang ke rumah bapaknya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Mbak. Ada apa sih, Tom? Lu sama bini lu? Saya nyesel, Mbak. Saya emosi. Saya mau ambil lagi bini saya. Rujuk tuh namanya. Nah, jadi rujuk itu kembalinya suami kepada istri. Artinya kembali. Nah, ada yang khas betul namanya taubat. Terambil dari akar kata tabayatubu taubatan. Kembali kemana tuh Ustaz kalau orang taubat? Jadi dulu kita dekat betul sama Tuhan. Saking dekatnya sama Tuhan, kita diskusi. Ustaz mana datanya ngomongnya kok begitu? Alastu birabbikum qalu bala syahidna. Kata Tuhan nih, sama ruh kita di alam primordial, di alam imanen, ditanya di zaman azali, apakah aku Tuhan? Ya, kau Tuhan. Berarti kan ngobrol. Ruh kita ngobrol sama Allah. Lalu kita lahir dari brojol, dari rahim mak kita, dibungkus tulang, ruh kita dibungkus daging, dikasih mata maksiat, dikasih kuping maksiat, dikasih kaki maksiat, dikasih tangan maksiat. Lupa bahwa kita pernah dekat betul kepada Tuhan. Akhirnya punya kepikiran pengen kembali. Ya Allah, gua kayaknya kok jauh banget daripada Tuhan. Gak pernah ke musola, gak pernah ke masjid. Umur udah 40, umur udah 50. Ya Allah, anak udah pada gede, kok gua gak tobat juga. Pengen dekat lagi sama Tuhan. Tobat tuh namanya. Nah, orang yang kembali ke jalan Allah, wattaba'u sabilaka, itulah orang-orang yang didoakan malaikat. Makanya beruntunglah abang kalau abang dulu bergajulan lalu melihat cahaya, akhirnya jadi aktif. Saya perhatikan betul Bapak, mau di Lenteng Agung ke, mau di Tanjung Barat ke, mau orang Betawi ke, mau orang Jawa ke, itu biasanya bangunnya di 40 tahun ke bawah biasanya. Sering minum, sering judi, tapi udah 40 ke atas, main aja di musola dia di sisa situ. Saya perhatikan betul. Makanya boleh jadi
Saya percaya betul Bapak orang tua kita dulu nanti kalau saya menjelaskan lebih panjang nih, ngaji lebih panjang lagi. Saya mau singkat. Jadi kembali aja ke konteks bahwa ada orang yang selalu didoakan malaikat. Siapa? Orang-orang yang bertobat. Apalagi pas Ramadan datang, ya Allah dia insaf, ya Allah udah Ramadan lagi, ya Allah kemarin kalah 30, misalnya ada sini yang kalah 30. Kalau ada orang yang di sini kalah 30, saya saranin sih pindah agama aja ya. Misalnya ada orang, ya Allah sekarang saya nggak mau kalah. Nah itu orang yang selalu didoakan malaikat. Makanya Bapak, kalau kali ini kemarin kita tukang nyolong, bulan ini berhenti, ini bulan rahmat. Ya, Ibu kalau kemarin sering nyolong jemuran, Ibu sering nyolong jemuran. Udah bulan ini berhenti Bu, boleh jadi setelah Ramadan nanti doa malaikat akan tetap. Jadi yang pertama yang selalu didoakan malaikat orang yang mau kembali. Makanya melihat orang jangan pakai sebelah mata, kita kan tahu nasib orang. Habibaka haunama kata Nabi. Kalau ngefans sama orang biasa saja, kalau benci juga biar. Kemarin kita benci banget, pas sisa-sisa usia rajin ke musola, aku boleh dikata. Ada yang rajin ke musola pas mau mati nggak pernah ke musola, naudzubillah. Kita nggak tahu nasib di akhir seseorang, makanya husnuzon terus. Nah, orang kembali ke konteks, orang yang selalu didoakan malaikat adalah orang yang mau bertobat. Lalu yang kedua apa? Saya persingkat. Yang kedua adalah orang yang udah bertobat lalu mengisi dengan amal soleh. Diajak wattaba'u sabilaka, lalu diajak bininya, diajak anaknya untuk ikut taubat juga kepada Tuhan. Diajak bininya ke musola, diajak anak-anaknya ke musola, diajak seluruh keluarga jadi musola. Lihat Pak, Ibnu Abbas meriwayatkan hadis dari Imam Wardawi dan Imam At-Tabrani. Dulu kalau orang masuk surga, nggak ada riwayat orang masuk surga, yang ditanyain bininya, yang ditanyain anaknya. Ya Rabbana, mana anak saya, mana bini saya masuk surga kayaknya hampa. Bapak, kalau Bapak melihat jalan-jalan, Ibu kalau jalan-jalan tur gitu, kemana? Ke puncak misalnya gitu, kemana? Melihat orang yang ini ngomong-ngomong sering jalan-jalan ini pengurus. Itu kan ciri-ciri pengurus musola yang jarang jalan-jalan. Itu kalau lagi ada ceramah ngomong. Itu katanya pengurus yang jarang jalan-jalan katanya. Jadi besok dah ya, Idul Fitri jalan-jalan ya. Atau main kayak berapa? Ya suruh balik juga nggak apa-apa ya. Kemana kayak jalan-jalan tuh konsep Islam ya Bu, ajak lakinya juga. Itu bini yang jarang jalan-jalan tuh kalau lagi habis tarawih ngomong, dia kentut ngomong. Makanya besok ajak jalan-jalan ya Bang ya, ke stasiun gitu kan, mana kayak terminal gitu. Yang gue jalan gitu, jangan dia perlu dilihat. Mana tadi? Oh iya, kalau ibu jalan-jalan ke tempat enak, abang jalan-jalan ke puncak begitu Indohoy, Palestina, pasti yang diingat anak kita. Makan enak, gue yang ingat bini, gue ingat anak. Ya Bu, makanya ibu kan kalau tahlilan bawa tas full ya. Ingat siapa? Ingat anak kita. Di Lenteng Agung Blasono itu ada namanya tim 137. Tahu? Itu kalau tahlilan datangnya malam ketiga, malam ketujuh doang. Malam kedua, ketiga, keempat, kelima, enam dia nggak datang, nggak ada berkatnya. Itu ada namanya tim 137. Sini ada tim 137. Kalau datang malam ketiga, malam ketujuh, makanya tim 340. Yang kurang mau berkat. Iya, dia nggak mungkin bukan dia doang, dia ingat anaknya. Dia buat anak bini dan anak. Kita masuk surga, Bapak. Masuk surga, ingat anak, kumpul sama bini sama anak juga salah satu kenikmatan terbesar. Bapak rumah-rumah mewah begitu, punya kolam renang, mobil banyak, rumah bertingkat-tingkat, tapi nggak ada bini dan anak. Ada yang kurang, Mas. Anggur ada, pisang ada, pasti ada yang kurang. Nggak ada anak yang hampa. Kita nyari duit banyak-banyak, kita kerja begini kan buat anak. Makanya kata Ibnu Abbas, ada orang masuk surga yang ditanyain anaknya. Anak saya mana? Kok nggak kelihatan masuk surga begitu? Bini saya mana? Kok nggak kelihatan? Apa kata malaikat? Anak lu nggak nyampe, yang berangkat ke musola lu doang. Anak lu kagak berangkat, yang berangkat ke masjid lu, bini lu kagak berangkat. Ya Rabbana, saya ibadah juga buat anak saya. Makanya dalam ajaran fikih boleh tuh. Hadisnya Allah ma'ajir di minanna. Tapi kalau kita ingat bini sama anak kita, walaupun sholat sendiri, nggak apa-apa. Allah ma'ajirna minanna, Allah ma'ajirna, nggak apa-apa, boleh. Ya Allah, saya ibadah buat anak saya.
Saya ibadah juga buat bini saya. Saya kurban, saya zakat, kan buat anak bini saya. Akhirnya bini dan anaknya semua yang di neraka diambil, dimasukkan ke surga. Lalu Ibnu Abbas membacakan ayatnya, ayat alladzina amanu wattaba'ahum dzurriyyatahum biimanin alhaqna bihim dzurriyyatahum. Nanti bini dan anak mereka akan semuanya dimasukkan surga kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak. Jadi nanti orang yang soleh, bini dan anaknya juga akan kumpul di surga. Coba buka I'anatul Talibin. Saya ngajar Fathul Mu'in. Di I'anah itu dibahas. Jadi kalau laki sama bininya kumpul, bagaimana kalau ada janda yang kawin berkali-kali sama lakinya? Dia kumpul sama yang mana? Ini pembahasan ulama. Pecah ulama jadi 3 tentang janda yang kawin cerai, mati, kawin cerai. Jadi lakinya banyak. Dia kumpul sama yang mana? Ulama pecah jadi 3. Itu janda bakal kumpul sama suami yang pertama. Ada ulama bilang, oh enggak, dia kumpul sama suami yang terakhir. Kenapa? Pertama, banyak sahabat Nabi berwasiat kepada bininya, Neng, kalau abang meninggal, lu jangan kawin lagi, biar kita kumpul nanti di surga. Begitu kata sahabat. Enggak, saya bilang, dia kumpul dengan suami terakhirnya. Ada pendapat ketiga, dia kumpul sama siapa? Sama suami yang paling baik akhlaknya. Tuh, gara-gara janda kawin cerai, itu ulama pecah jadi 3. Gitu, makanya besok kalau abang mau meninggal, wasiat sama bini, panggil malu, Neng, ada apa bang? Besok kalau gua mati, lu kawin sama si Dulok ya. Emang apa bang? Si Dulok kan musuh abang. Abang kalau melihat dia enak banget. Kenapa saya suruh kawin sama dia? Biar dia ngerasain apa yang gua rasain. Kata bininya, abang bego. Jadi 3 ulama pecah tuh, karena nanti ulama sepakat. Jadi orang tuh bakal kumpul sama bini sama anak. Kita masuk surga kayaknya percuma kalau nggak ada bini dan anak kita. Nih kita rumah gedung, nih gaji gede. Kalau bukan punya anak, ya Allah. Kata Nabi, miskinun rajulun laisa lahu imra'atun wa in kana ghaniyan minal mal. Miskin. Kalau ada laki-laki nggak punya bini. Makanya kesian yang nggak punya bini. Duda tuh, dia melongo aja melongo. Kita yang punya bini nih, kita berantem sama tetangga nih, kita punya bini, berantem sama tetangga, brengsek tetangga. Mohon maaf, ini namanya coba bukan kata-kata kasar. Emang tetangga sialan, ada apa sih bang? Kata bini kita, itu tetangga begitu amat, sialan banget. Udah tenang bang, tenang. Ayo kita tidur, main, keramas. Hilangnya lupa. Sialan abang gua nih berantem sama saudaranya. Neng, abang begitu amat ya Neng. Apa kata bini kita? Ada apaan sih bang? Saudara kok begitu amat? Abang dipitnah. Udah tenang bang, yuk kita tidur, main, lupa ya. Kalau yang punya bini, coba kalau nggak punya bini juga begitu. Dia berantem sama tetangganya. Ngomong, besar, tangga, sambil geledek. Dan terima kasih kita ucapkan guru kita Ustaz Abdul yang telah panjang lebar berikan tausiah mengenai masalah bulan puasa, dikatakan amal ibadah kita dan rumah tangga juga. Semoga di malam hari kita doakan juga guru kita panjang umurnya, diberkakan Allah SWT, dan juga para jamaah musalla ditingkatkan di majelis kalian dan tingkatkan amal ibadahnya di musalla kita. Oleh karena itu sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada guru kita yang panjang lebar dan tausiah semoga bermanfaat dari kita. Dan juga terima kasih kepada Bang Unang yang pada parsa ini berikan tausiahnya akan direkam Ustaz, ada videonya, semoga nanti bisa kita kirim ke Ustaz Mulyadi. Itu saja disampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.